baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Kamu baca, silakan baca surat apa saja, kalau kecuali ada dalilnya. Karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdal, antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau nggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau nggak punya dalil. Nah, bagaimana hukum membaca surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat daripada Syekh bin Baz, ulama Saudi. Nah, beliau mengatakan haza minal bid'ah, ini termasuk dalam kategori bid'ah. Tidak boleh untuk dilakukan, artinya tidak boleh membaca surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dalilnya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang membuat-buat dalam perkara kami, artinya perkara agama, yang tidak ada dasarnya, laisa minad din, yang bukan dari agama, bahwa raddun, maka itu tertolak. Ini menurut ulama salafi, tidak boleh. Biasa hadis-hadis yang diungkapkan untuk melarang atau menganggap tidak boleh sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, itu hadis ini. Hadis yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah yang namanya muhdatsatil umur, perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Semua yang muhdatsah, semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Nah, ini dalil daripada ulama yang tidak membolehkannya, yakni ulama Saudi, atau istilah sekarang itu Salafi atau Wahabi. Nah, kemudian pengimbangnya, ulama-ulama yang membolehkannya adalah ulama Mesir, yaitu yang terkumpul dalam Darul Ifta Al-Misriyah. Kalau kita mungkin kayak MUI di sini. Beliau mengatakan la ba'sa bil ihtifal bi lailatin nisfi min Sya'ban bil kaifiyatil mazkurah. Tidak apa-apa atau boleh merayakan malam nisfu Sya'ban dengan cara yang disebutkan. Mana maksudnya cara yang disebutkan? Baca Yasin 3 kali antara maghrib dengan isya. Biasanya antara maghrib dengan isya. Kenapa? Fa inna zalika dakhilun fil amri bi ihya'i hazil lailah. Karena membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban itu termasuk dalam kategori perintah, atau tercakup dalam kategori melaksanakan perintah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Berarti ini ada perintah atau anjuran gitu ya. Ada anjuran untuk menghidupkan nisfu Sya'ban. Bagaimana sabda Rasulullah? Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila malam atau tiba malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wasumu yaumaha, maka hidupkanlah malamnya, artinya bangunlah di waktu malam untuk menghidupkannya, tentu dengan cara ibadah. Membaca Yasin bagian daripada ibadah. Nah, ini dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang membolehkannya. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Dan hadis ini ada ulama mengatakan itu lemah, tapi hadis yang lemah ulama mengatakan boleh dilakukan atau digunakan sebagai dalil dalam mengamalkan namanya fadhailul a'mal. Ya, amalan-amalan yang memiliki keistimewaan atau kelebihan. Ini dalil daripada ulama-ulama yang membolehkan. Kenapa harus menghususkan yaitu Yasin dan sebagainya? Nah, ulama mengatakan
boleh juga kita mengkhususkan sesuatu walaupun tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah. Dalilnya mana? Oh, dalilnya adalah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyian warakiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Masyian warakiban. Baik dalam keadaan berjalan atau mengendarai onta atau kuda. Nah, berarti boleh kita mengkhususkan sebuah amalan yang dikerjakan pada hari tertentu, yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana Rasulullah SAW mengkhususkan hari Sabtu untuk pergi ke masjid Quba. Nah, kemudian mana pendapat yang kira-kira harus kita yang harus kita ikuti? Ya terserah. Mau merayakan ya silakan, mau ndak juga ndak berdosa gitu. Tapi yang paling penting itu adalah ya di saat melakukan sesuatu itu punya landasan, punya dalil. Itu yang paling penting gitu. Udah ada ulama mengatakan ndak usah dilakukan secara berjamaah. Silakan aja hidupkan malam nisfu Syaban itu, tapi jangan berjamaah. Sendirian aja gitu. Yang jadi masalahnya ini adalah berjamaahnya. Nah, apakah tidak boleh kita berjamaah di saat melakukan ibadah? Seperti misalnya membaca Yasin? Oh, ulama mengatakan, oh enggak. Ada hadis yang mengatakan, inna lillahi malaika. Sesungguhnya Allah itu memiliki khusus malaikat. Yatufuna fil turuq. Malaikat itu khusus mencari di jalan-jalan gitu. Yaltamisuna ahla zikri. Mereka mencari orang-orang yang zikir. Faiza wajadu, apabila mereka menemukannya. Ini kan dianggap ini berjamaah. Faiza wajadu kauman, apabila mereka menemukan malaikat ini sekelompok orang, berarti kaum, bukan sendirian. Ini dalil ulama yang mengatakan boleh zikir secara berjamaah. Faiza wajadu kauman, apabila malaikat-malaikat ini menemukan sekelompok orang, yazkurunallah, zikir kepada Allah. Baca Yasin termasuk zikir kepada Allah. Tanadau, mereka malaikat ini saling panggil terus. Kan ada khusus malaikat ditugaskan oleh Allah SWT untuk mencari orang-orang yang sedang zikir. Apabila malaikat itu menemukan orang yang zikir secara berjamaah, tanadau, mereka itu saling memanggil dan mengatakan, halummu ila hajatikum. Silakan kalian mari menuju kepada sesuai dengan apa yang engkau cari, apa yang kalian inginkan. Qala falyahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat itu ya melentangkan sayapnya itu menuju kepada langit dunia. Nah, ini dalil tentang bolehnya berjamaah untuk zikir. Zikir termasuk di sini adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di sini termasuk qiraatul Yasin, membaca surah Yasin. Ya, kenapa ndak milih yang lain? Ya kan itu tergantung seleranya. Ya mau mana saja gitu. Ya. Mau Yasin, mau surat Al-Baqarah. Tapi kalau Al-Baqarah nanti ndak habis-habis itu. Al-Baqarah dari maghrib mau isya. Apalagi bacaannya pelan. Nah, kan lumayan itu lama. Makanya ya mungkin ulama itu milih Yasin karena li'anna Yasin qalbul Quran. Karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Nah, kemudian kesimpulannya ya karena saya termasuk ya aswaja, maksudnya aswaja, kelompok aswaja, ya saya termasuk yang memilih pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama yang membolehkan. Nah, saya memilih pendapat ini tentu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan karena kelompok saya, enggak. Ya berdasarkan analisa, berdasarkan dalil juga. Nah, kenapa pribadi itu saya memilih yang membolehkan?
Pertama supaya ada ajang silaturahim, kumpul jamaah, kan luar biasa itu. Ketimbang sendirian nanti, kalau di dalam rumah sendirian Pak, nanti ada anak ganggu, udah enggak lah gitu. Tapi kalau jamaah caranya itu langsung fokus dalam satu tempat, insya Allah fokus untuk dilakukan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apakah semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah haram atau tidak boleh untuk dilakukan? Tentu tidak. Dalilnya mana? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Hasyr itu ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan dibawa oleh Rasulullah silakan ambil. Wa ma nahakum, apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Yang ditinggalkan itu yang dilarang. Bukan mengatakan wa ma tarokahu. Apa yang beliau tinggalkan bukan mengatakan begitu, tapi apa yang dilarang tinggalkan. Berarti ini menunjukkan bahwa bukan berarti setiap sesuatu yang tidak dilakukan atau ditinggalkan oleh Rasulullah tidak boleh. Karena redaksi ayatnya wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Berarti kalau tidak dilarang, tidak ada larangan. Jangan kamu baca surat Yasin, itu tidak ada. Rasulullah meninggalkannya. Nah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah bukan berarti harus dijauhi, bukan berarti wajib harus dijauhi. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Kenapa saya lebih memilih pribadi itu bolehnya mengadakan nisfu Sya'ban atau merayakan nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin. Dalilnya yang kedua adalah hadis dari sahabat yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah bercerita, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan, mengutus seorang laki-laki ala sariyatin, dalam sebuah peperangan. Peperangan syariah itu dalam bahasa Arab peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Kalau yang diikuti namanya ghazawat. Wa kana la yaqra'u bi ashabihi fi salatihim illa bi qul huwallahu ahad. Nah, sahabat yang diutus Rasulullah SAW itu kalau dia sholat itu selalu yang dibaca adalah suratul Ikhlas saja. Pokoknya qul hu aja itu yang dibaca. Memang tidak ada surat yang lain ya, tapi yang dibaca qul hu aja itu. Pokoknya sholat bacaannya qul hu. Falamma raja'u, ini kan didengar oleh, jangan-jangan mungkin jadi imam ya. La yaqra'u bi ashabi, dia itu tidak membaca ya dengan sahabat-sahabat itu kecuali kemudian di saat jadi imam yang dibaca qul huwallahu ahad aja. Falamma raja'u, tatkala udah pulang dari peperangan, zakaru zalika li Rasulullah SAW, diadukanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sahabat kita kalau setiap sholat itu selalu itu yang menjadi ayatnya qul hu aja gitu. Faqala, Rasulullah nanya, berkata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba tanya sahabat itu, kenapa dia melakukan demikian? Kenapa kok yang dibaca itu terus suratul Ikhlas saja dia saat sholat? Fasa'aluhu, kemudian para sahabat nanya kepada sahabat yang selalu baca surah Al-Ikhlas tadi. Oh, jawabannya apa? Faqala li annaha sifatur rahman. Oh, karena di dalam suratul Ikhlas itu di sana ada sifat Allah yang Maha Kasih Sayang. Fa ana uhibbu an aqra'aha. Oleh sebab itu saya sangat senang untuk membaca suratul Ikhlas karena di sana ada tauhid ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membedakan antara Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan Tuhan yang lain, salah satunya adalah dalam masalah tauhidnya. Nah, mendengar apa yang menjadi jawaban sahabat yang selalu baca surat Ikhlas itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu, maka informasikan kepada orang itu, annallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi mencintai orang itu gara-gara karena selalu membaca suratul Ikhlas di dalam sholatnya, karena menganggap di sana ada sifatur rahman. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa boleh kita mengkhususkan sebuah amalan tanpa mengamalkan yang lain. Kayak tadi itu surah Yasin aja yang dibaca, tidak yang lain. Ya, ini sahabat membaca hanya suratul Ikhlas saja di saat sholat,
itu justru diberikan apresiasi. Malah Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu, Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya gara-gara mencintai suratul Ikhlas. Nah inilah alasan ya saya ya lebih cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengatakan boleh untuk merayakan malam nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin tiga kali. Ya, sekedar ini kajian kita para jamaah. Bagi jamaah yang biasa melakukan supaya tenang, ada dalilnya itu maksud saya. Kalau yang tidak melakukan ya silakan, tidak apa-apa. Nah, karena ini adalah perkara yang sunnah menurut kita yang aswaja. Ya, bagi yang non aswaja misalnya salafi itu berpendapat itu adalah bid'ah, berarti tidak boleh. Ya. Jadi kalau tidak boleh menurut keyakinan kita, ya jangan dilakukan. Begitu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad